Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya saudara-saudara. Karena sudah tiba waktunya saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ku datang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ku datang Tuhan melalui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Amin Tuhan. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Katakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Amin Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Amin. Bawaku dekat padamu. Amin Tuhan. Haleluya.
kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta Ibu Stella untuk masuk dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami Tuhan, hingga kami boleh berada bersama-sama di tempat ini Bapa, untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya semua ini karena berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami dalam puji-pujian kami Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan buka ibadah kami ini dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Karena sudah tiba waktunya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yesus hanyalah sejauh doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hidupmu, bila gelangkamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Haleluya, puji Tuhan. Bila cobaan membebani hidupmu, haleluya. Bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan meninggalkan dirimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Amin. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri
keyakinan kami di hadapan hadirat Tuhan bahwa Engkau tidak jauh dari kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau hanya sejauh doa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan, menyampaikan setiap masalah hidup kami, maka Engkau pasti memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan. Terimalah itu Tuhan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, agar kebenaran firman-Mu tersingkap buat kami semua. Teristimewa Tuhan, berikan pengertian kepada kami. Urapi kami semua yang hadir pada saat ini, agar kami dapat menikmati kehadiran Tuhan, menikmati berkat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini kita boleh beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan benar-benar kita dapat mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa kali hari Minggu kita sudah belajar sedikit tentang peran Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Dan kesempatan ini saudara-saudara, kita akan kembali memperhatikan bagaimana pribadi daripada Kristus Yesus, ya. Dan ini tentu sangat penting dalam kehidupan kita, karena Yesus Kristus inilah yang kemudian menjadi pusat dari penyembahan kita, pusat dari percaya kita, pusat dari keyakinan kita, karena melalui Yesuslah kita kemudian diselamatkan. Korban Yesus memenuhi janji Allah untuk menyelamatkan semua manusia yang ada di muka bumi, dan kita bersyukur sebab kita yang hadir pada saat ini termasuk di dalam penyelamatan itu. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan melihat kebenaran firman Allah bahwa berbicara tentang Yesus Kristus atau belajar tentang Yesus Kristus ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting, dan itu diperhatikan bahwa ada banyak komunitas yang dapat memperhatikan siapa Yesus Kristus itu, ya, dengan penelitian mereka secara ilmiah dan bahkan secara alkitabiah. Dan ada banyak yang memandang Yesus itu siapa Yesus itu, ada yang menganggap bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu hanya mempunyai kelebihan saja.
ya. Dan Yesus itu sebagai seorang yang diutus, ya. Ada yang menganggap benar-benar Yesus itu adalah Allah, dan Allah 100% dan juga manusia 100%. Nah, kesempatan ini saudara kita akan memperhatikan, ini cukup panjang. Kalau belajar tentang Yesus Kristus itu dalam bahasa teologianya itu kristologi, ya, belajar tentang Yesus Kristus. Dan sebenarnya ada permulaannya, ada banyak hal yang kemudian yang saya singgung tadi, pandangan-pandangan dari pribadi atau satu komunitas. Tetapi kita akan melihat langsung saja sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi kita akan memperhatikan, kita akan belajar bagaimana sifat Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Terdapat 5 sifat yang secara khas dan jelas yang terdapat pada diri Yesus Kristus tentang hakikat kealahannya. Nah, ini saudara-saudara, masing-masing atau 5 hal ini penjelasannya memang agak panjang-panjang, tetapi mungkin kita akan memperhatikan apakah satu-satu dalam satu pertemuan, atau mungkin kita mengambil 2, nanti kita akan melihat perkembangannya, ya. Yang pertama adalah sifat Allah di dalam Yesus Kristus adalah bahwa ada kekekalan, ya. Kekal. Allah itu kekal. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari, saudara-saudara, berbicara tentang kekal, Yesus Kristus kekal, ia sudah ada bukan saja sebelum Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam ayat yang akan kita baca, kita akan memperhatikan bahwa ini adalah merupakan pengakuan dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis terlebih dahulu dilahirkan, lalu kemudian Yesus. Karena pada waktu Elizabeth, orang tua dari Yohanes Pembaptis, Elizabeth kalau tidak salah, dengan Maria, mereka bertemu. Elizabeth sudah dalam keadaan mengandung, ya. Kalau tidak salah itu di dalam Alkitab dituliskan di sana tentang pertemuan antara Elizabeth dan Maria. Dan di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15, kita melihat di sana pengakuan dari Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes 1 ayat 15 dikatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang dia, tentang Yesus, dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, Yohanes mengakui bahwa di dalam sifat kealahan yang di dalam Yesus itu sebagai kekal, dia mengakui bahwa Yesus sudah ada sebelum Yohanes. Sebelum Yohanes berbicara tentang Yesus, Yesus sudah terlebih dahulu ada. Dan ini satu pengakuan yang penting dalam kehidupan Yohanes. Dia katakan bahwa kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.
Ini sifat kekekalan yang ada di dalam Yesus. Dan bahkan Abraham sendiri, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang kelima ayat 58, di sana mengungkapkan bahwa Yesus juga sudah ada sebelum Abraham. Jadi kita dapat memperhatikan di sini bahwa secara tubuh memang Abraham terlebih dahulu ada. Tetapi dalam sifatnya sebagai Allah, sebab Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah anak Allah, dia sudah ada. Ya, nanti kita melihat lebih jauh. Ya, sebelum Abraham, Yohanes 5 ayat 57. Yohanes 8 maksudnya ayat 57, sorry. Ya, tadi 5, saya bilang 5 ya. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Di sini mereka mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi, mereka bertemu Yesus dan Yesus berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham, ya. Tetapi mereka protes. Mereka katakan bahwa, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Mereka tidak percaya. Coba lihat di dalam ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus berbicara bukan sebagai manusianya yang datang pada waktu dilahirkan di Bethlehem. Tetapi Yesus berbicara sebagai memiliki sifat Allah yang sudah ada sebelum Abraham. Dan orang yang melihat Yesus, mereka menganggap bahwa, bahkan kalau tidak salah di situ mengungkap seolah-olah Yesus itu mereka anggap orang gila. Sebab apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak masuk di akal. Dan memang saudara-saudara, banyak hal yang dilakukan oleh Yesus itu tidak masuk di akal. Makanya saudara-saudara, kenapa pada beberapa waktu yang lalu ditekankan kita harus penuh dengan Roh Kudus. Sebab kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka roh itu, kita akan belajar, roh itu yang akan menyampaikan. Bahkan kita tidak bisa berdoa lagi, roh itu akan menyampaikan. Sebab kita manusia penuh dengan keterbatasan. Jadi roh itulah yang kemudian berbicara kepada Allah, sebab kita adalah manusia berdosa, tidak layak kita. Tetapi dengan adanya roh itu, maka kita akan dihubungkan antara kita dengan Allah. Nah, pada waktu Yesus datang, saudara-saudara, Yesus sebagai penghubung, perantara. Tetapi tujuan utama Yesus datang adalah untuk menyelamatkan manusia. Namun sebelum itu semua terjadi, saudara-saudara, sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia, sebagai anak Allah, dia sudah ada. Ya. Kalau tadi sebelum Yohanes, lalu kemudian sebelum Abraham, lalu kemudian saudara-saudara, bahkan dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Jadi sebelum dunia ini dijadikan, Yesus pun sudah ada. Ayatnya yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus ini berdoa untuk orang yang percaya, untuk murid-muridnya, untuk orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, supaya mereka boleh mengenal, mengetahui, dan percaya sungguh kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus mau agar supaya mereka menyadari, memahami betapa pentingnya percaya itu kepada Allah, agar supaya mereka tidak terpengaruh dengan keadaan dunia dan kemudian membawa mereka jauh dari Tuhan. Dan Yesus mau supaya benar-benar mereka dipersatukan, sebagaimana Allah satu, Yesus dan Allah satu. Demikian juga dengan orang-orang yang percaya, supaya dipersatukan oleh Allah, dipersatukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dan juga untuk Allah sendiri. Jadi kita sudah menyinggung tentang bagaimana kita yang tadinya banyak dosa, kita dipisahkan karena dosa, kemudian kita terpisah jauh dari hadapan Tuhan, lalu kemudian kita dipersatukan kembali oleh firman dan roh di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, betapa pentingnya kita mengetahui tentang sifat Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab kemudian kalau kita maju lebih dalam, itu harus kita miliki. Amin. Ada haleluya saudara-saudara. Apa yang terdapat di dalam Yesus, sifat yang terdapat di dalam Yesus, itu harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan kita kan sudah belajar, Roh Kudus membawa kita untuk menjadi sama seperti Yesus, seperti Kristus. Bahkan dialah yang sulung. Jadi dia yang paling pertama, ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dia sudah ada sebelum manusia diciptakan. Bahkan dia yang bagian dari menciptakan manusia. Marilah kita, ya, berbicara tentang tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Tritunggal. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan teladan kita. Jadi dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, bahkan dia menjadi yang sulung. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 15, yang sudah ada pada mulanya, ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1,
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah ada sejak semula. Saudara-saudara, bahkan di dalam Mika 5 ayatnya yang ke-1, dia telah ada sejak dahulu kala. Jadi kita baru perkenalan tentang sifat Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Yang pertama yaitu kekekalan ini, saudara-saudara. Mika 5 ayatnya yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi dia sudah ada, saudara-saudara. Lalu kemudian kita maju lagi, saudara-saudara, mengenai masa depan yang akan datang. Ia tetap ada. Masa depan yang akan datang, ia tetap ada. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Yesaya 9 ayat 5, coba. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ini saudara-saudara merupakan satu pesan yang diberikan untuk bahwa Yesus sudah ada dan dia akan terus ada, saudara-saudara. Dan bahkan dia ingin supaya orang-orang yang percaya kepada dia menganggap dia sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sudahkah ini muncul dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada dia? Menganggap bahwa Yesus itu adalah penasehat ajaib. Seorang penasehat, maka dia akan memberitahukan apa yang harus dijalankan oleh orang yang dinasehati. Dan kalau orang yang dinasehati itu menerima nasihat dan kemudian dijalankan, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Nah, penasehat di dalam dunia ini saja, saudara-saudara, ini misalnya kayak penasehat hukum atau pengacara. Itu ada pengacara yang sangat mahal sampai puluhan miliar, bahkan mungkin pernah ada yang mengatakan pernah mendapatkan bayaran 100 miliar lebih, kalau tidak salah ya. Mahal sekali. Karena dia akan membela ya. Nah, kalau penasehat yang ada di dalam dunia ini saja, saudara-saudara, penasehat hukum itu mahal. Ini kita punya penasehat ajaib. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Ada haleluya, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, lagi-lagi saya katakan, lakukan firman Allah. Sebab ketika kita melakukan firman Allah,
Maka di situ letak atau kunci ketaatan kita, kedengar-dengaran kita, kepatuhan kita. Dan kalau kita melakukan itu kan kita dinilai oleh penasehat ajaib. Dia sudah nasehatin kita, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kalau kita lakukan, senang nggak penasehat itu? Seorang pengacara yang menangani misalnya siapa gitu, dia nasehatin harus begini, 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 begini. Lalu kemudian dia katakan, saya tidak mau ikutin kamu. Kira-kira bagaimana pandangan dari penasehat ini? Dia akan kecewa. Dan kemudian dia akan tinggalkan orang itu mungkin. Untuk tidak akan membela dia. Nah, kita bisa membayangkan kita saja manusia di dalam dunia ini tuh, saudara-saudara. Kalau kita punya penasehat hukum, kita tidak dengar dia bisa kecewa. Bagaimana dengan penasehat yang ajaib? Dan biarlah sifat Yesus itu, saudara-saudara, ada juga di dalam kehidupan kita. Karena itu cermin daripada sifat Allah yang ada di dalam Yesus. Dan juga menjadi sifat kita. Dengar-dengaran kepada perintah Allah, kepada perintah Yesus. Maka percayalah saudara-saudara, dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita punya penasehat ajaib. Haleluya. Kalau penasehat dalam dunia ini manusia biasa bisa menyelesaikan masalah, dapatkah kita meyakini bahwa kita punya penasehat ajaib yang di atas segala-galanya, yang sanggup memberikan jalan keluar yang kita dalam masalah yang kita hadapi seberat apapun? Saudara percaya nggak itu, saudara-saudara? Saudara yakin? Atau lagi-lagi mungkin kita berpikir bahwa sudah sekian banyak tahun saya berdoa, tetapi kenapa belum dijawab-jawab? Pernahkah kita mengoreksi diri kita? Mungkin ada yang menghalangi. Mungkin ada perintah Tuhan, nasihat Tuhan yang dia berikan, lalu kemudian kita abaikan. Setelah kita mengalami kekecewaan, lalu kemudian kita persalahkan Tuhan. Coba koreksi diri. Adakah mungkin kita melanggar kebenaran firman Allah atau nasihat yang sudah diberikan oleh Allah, lalu kemudian kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan kita? Karena saya sangat yakin, saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Ada juga nanti sifat Allah itu maha tahu. Nanti kita belajar juga di situ. Nah, ini bagian-bagian ini, saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan supaya benar-benar kita dapat menikmati, saya ini adalah orang percaya, saya ini adalah anak Allah, saya ini memancarkan sifat Allah yang ada di dalam Yesus Kristus dan juga ada di dalam hidup kita, hidup saya. Dan ini memang perlu pembelajaran, perlu berkorban untuk menjalankannya. Banyak mungkin yang perlu kita korbankan di sini, saudara-saudara. Tetapi lagi-lagi saya mau katakan, belajar untuk lakukan sekalipun daging ini merasa sakit. Kalau itu adalah nasihat Tuhan yang harus kita lakukan, mari kita belajar lakukan. Amin. Supaya saudara-saudara, memang pada waktu kita melakukannya belum mungkin langsung kita dapatkan hasilnya. Seorang petani waktu dia menanam padi, apakah padi itu langsung tiba-tiba sudah menguning? Tiba-tiba sudah langsung mau dipetik gitu. Ada enggak, saudara-saudara? Nah, ini saudara-saudara, ini kita juga manusia kan maunya yang instan. Maunya apa yang kita inginkan langsung dikasih oleh Tuhan. Betul apa betul?
tidak mau melalui proses. Tetapi kalau kita melalui proses, memang saudara-saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, memang ada yang instan Tuhan berikan. Tetapi betul-betul yang Tuhan berikan itu kebutuhan kita pada waktu itu. Kalau mungkin Tuhan lihat ini perlu diproses, izinkan hidup kita ini, daging kita ini diproses oleh Tuhan. Amin. Ada haleluya saudara. Namanya proses, tidak ada yang enak. Bahkan kalau kita ingat 2 minggu yang lalu saya bawa Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Ya. Nah, anak Allah, kalau Allah mengasihi anak, maka ketika anak melanggar, dia akan dihajar. Bukan lagi diajar. Kalau diajarkan, dikasih tahu, nih 1+1, 1, ini harus begini. Tapi dihajar. Dihajar itu biasanya kalau orang hajar itu pakai apa? Ada kan pakai rotan, iya kan? Nah, kalau sudah berbicara tentang hajar, saudara-saudara, banyak orang yang tidak bisa menerima hal itu. Tetapi kalau Tuhan menghajar karena Dia mengasihi kita supaya kita berubah, mau apa enggak saudara? Mau? Ya memang saudara-saudara, kiranya kita minta hikmat kepada Tuhan supaya Dia berikan pengertian kepada kita untuk memahami sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Ya. Sebab saya yakin Tuhan kan sudah berbicara, Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, malapetaka. Tetapi Dia merancangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Dia berikan. Tetapi ada proses-proses yang harus Dia izinkan untuk kita lalui, untuk menjadikan kita lebih baik dibanding hari kemarin. Mari kita izinkan itu. Dan kita minta Tuhan berikan kekuatan melalui Roh Kudus-Nya tentu. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita masih beberapa ayat lagi. Ya, Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11, berbicara tentang mengenai masa depan yang akan datang. Ia tetap ada, ya. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Jadi semua yang ada di muka bumi ini dikatakan bahwa akan binasa, akan menjadi usang seperti pakaian. Artinya rapuh, gampang hilang. Tetapi Yesus tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Dia tetap ada. Dan kalau Yesus ada, saudara-saudara, membawa sifat Allah dalam hidupnya, Dia ingin berikan sifat itu kepada kita, maka Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia akan memberikan apa yang terbaik, tentu melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sebab manusianya Yesus sudah tidak ada. Tetapi Dia akan memberikan. Itulah sebabnya aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh itulah yang akan menuntun kita, Roh itulah yang akan mengingatkan kita, Roh itulah yang akan menguatkan kita, Roh itulah yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan Roh itulah yang akan membawa kita mengerti tentang siapa Allah itu. Mengerti, kalau kita diproses itu kita tahu. Jangan sampai ada yang sudah menjadi kebal, dijauhkan Tuhan itu terjadi. Ada kan di Alkitab, hati mereka sudah menjadi keras.
Jadi mau apa saja mental, mau apa saja yang datang mental. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ada haleluya saudara. Tetapi kita mempunyai hati yang lembut, yang gampang diajar, yang gampang ditarik karena ada kuasa Roh Kudus. Kalau kuasa itu berbicara, kita menjadi orang yang gampang diatur oleh Tuhan. Dan kalau kita ikutin itu, saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang mengenal kehidupan kita. Ayat yang ke-12, tadi 11 ayat yang 12. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Puji Tuhan. Lalu di dalam pasal yang ke-13 Ibrani, ayatnya yang ke-8. Terakhir masih ada 2 ayat ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau berbicara tentang Yesus Kristus tetap sama, kuasanya juga tidak berubah, kasihnya tidak berubah, kemurahannya tidak berubah, kasih sayangnya tidak berubah, karunia-Nya tidak berubah. Dan Dia akan terus ada bersama dengan orang yang percaya. Itulah sebabnya kalau kita menangkap akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Orang-orang yang paling memiliki damai. Sebab firman Allah katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan damai yang aku berikan tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Jauh berbeda, saudara-saudara. Kalau damai yang diberikan oleh dunia ini, kita mendapatkan hasil yang banyak, duit banyak, ada damai. Tetapi apakah duit itu tidak akan pernah habis? Duit habis, hilang damai. Tetapi kalau Tuhan memberikan damai itu, walaupun mungkin itu diberikan nilainya kecil, tetapi itu karena Tuhan yang berikan, maka itu akan menjadi damai yang permanen. Senang banget. Itu akan diingat terus. Dan bahkan Tuhan akan limpahkan, Dia tambahkan, asalkan saudara-saudara kita menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, kemudian saudara-saudara, hidup yang ada padanya merupakan suatu proses yang kekal. Ya, Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat. Ini ayat-ayat terakhir. Yohanes 1 ayatnya yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini adalah merupakan satu proses yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan orang yang percaya, supaya benar-benar meyakini, percaya kepada Tuhan yang hidup. Ya, jadi katakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus itu hidup, dan kehidupan Yesus itu menjadi terang manusia, menjadi pelita buat jalan kita, menjadi petunjuk, mengarahkan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan dengan sesuai kehendak kita. Sehingga kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, saudara-saudara, sesuai dengan terang-Nya,
maka kalau kita mulai melenceng, maka dia akan arahkan kita. Amin. Dia akan ingatkan kita, jangan. Ya sudah berapa kali saya singgung, sebab kita mengikuti. Jadi kita, hati kita, perasaan kita, jiwa kita ini betul-betul kalau Tuhan yang mengarahkan itu enak, saudara-saudara, gampang diatur. Tapi lagi-lagi coba kalau seandainya sudah seringkali diajar, firman yang keras sudah datang, masih ngoyo, masih mempertahankan kebenaran sendiri. Dan lagi-lagi kalau sudah mengalami sesuatu yang sangat berat, lalu kemudian menyadari, mumpung mending kalau masih menyadari akan hal itu, bertobat bisa kembali. Tetapi kan sudah terlalu jauh, yang seharusnya kita menikmati berkat itu dengan pertolongan Tuhan, merasakan bahwa ini adalah berkat Tuhan, tetapi kita tidak manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kapan waktu kalau misalnya kita mengalami kesulitan, saudara-saudara, kita akan kembali lagi ke nol. Mau belajar melakukan kehendak Tuhan, kan ini ada, saudara. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus itu ada terang. Jadi ikuti jalannya Yesus, ikuti apa yang Dia perintahkan, ikuti firman yang Dia sudah berikan melalui hamba Tuhan, melalui teman-teman mungkin, melalui hati kita, roh yang berbicara di dalam hati kita. Lakukan saja, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, kalaupun kita mengalami kesulitan, ujian pada waktu yang Tuhan izinkan, itu akan membuat kita lebih tinggi, naik lagi iman kita, dan pasti kita akan merasakan, menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan saya sudah pernah singgung, semua yang ada di muka bumi ini adalah hasil dari mana? Dari mana? Tanah. Kita aja dari tanah, manusia dari tanah, semuanya dari tanah, berlian, emas, batu akik, apalagi, semuanya dari tanah. Tetapi lagi-lagi saudara-saudara, itu yang seringkali membawa manusia menonjolkan diri dari hasil tanah ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita sebagai orang percaya menempatkan diri sebagai anak Allah, mengerti tentang percaya kita kepada Tuhan, kita akan pasti mendahulukan Tuhan, saudara-saudara. Sebab tadi kan sudah dikatakan di dalam Ibrani, kalau tidak salah tadi kan, itu akan digulung, itu akan usang. Kalau kita berbicara tentang waktu, berapa lama kita hidup dalam dunia ini? Terbatas. Berapa lama kita menikmati berkat yang ada? Terbatas. Entar kita dapat, entar bisa hilang. Tetapi kalau kebenaran itu tidak akan hilang, amin, itu akan terus-menerus menerangi kita dan membawa kita lebih dekat. Bahkan ada ayat yang mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Memang tidak ada gunanya sebenarnya kalau dilihat. Kenapa dikatakan tidak berguna? Tanah. Saudara tersinggung nggak kalau saya katakan saudara tidak berguna? Dari tanah, diinjak-injak, betul apa betul saudara? Enggak ada yang jawab. Betul nggak saudara-saudara? Coba saudara keluar. Nah, keluar juga aspal ya.
Kalau saudara injak tanah, kira-kira saudara lihat tanah, bagaimana saudara-saudara? Tetapi lagi-lagi tanah yang dibentuk oleh Allah, lalu kemudian Dia taruhkan roh, menjadi berharga di mata Tuhan, menjadi bermanfaat di mata Tuhan, menjadi bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Kita nilainya tinggi, saudara-saudara. Sebab kenapa kita nilainya tinggi? Kita percaya kepada Tuhan. Kenapa kita nilainya tinggi? Kita mewarisi sifatnya Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadikan kita nilainya tinggi, saudara-saudara. Tetapi kalau seandainya kita tidak melakukan kebenaran firman Allah, abaikan firman, itulah yang membuat kita nilainya rendah. Mau nilai tinggi atau mau nilai rendah, tinggal kita yang memilihnya. Amin. Saya tidak bisa memaksa saudara, sebab saudara punya sikap sendiri, saudara punya karakter sendiri. Tetapi biar kiranya firman yang akan memberikan pengetahuan kepada saudara, kepada kita semua, untuk mengerti apa sih sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Yohanes 5 ayat yang ke-26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah ini saudara-saudara, sebagaimana Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Walaupun Bapa dengan anak adalah dua pribadi yang berbeda, tetapi mereka satu di dalam Allah, ya. Dan mereka sama mewarisi sifatnya Allah, diberikan sifatnya Allah. Dan lagi-lagi saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun perlu memiliki sifat yang dimiliki oleh Yesus. Karena Allah memberikan sifat kepada Yesus, dan Yesus memberikan sifat contoh kepada orang yang percaya kepada Dia. Lagi-lagi saya mau katakan, kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kita untuk memahami rencana Tuhan, keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama di sini kita sudah belajar, saudara-saudara, sifat-sifat ilahi Yesus Kristus. Ya, jadi ada sifat Allah atau ilahi di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber segala hidup. Ku tak sanggup hidup tanpa Dia. Saudara-saudara, nanti minggu-minggu ke depan kita akan masuk dalam bagian yang kedua tentang
sifat Allah, yaitu omnipresent atau Yesus Kristus Maha Hadir. Kita berdoa supaya Tuhan menyediakan, memberikan waktu yang terindah buat kita untuk kita kembali sama-sama belajar akan hal ini. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Kita renungkan kebenaran firman Allah yang kita sudah terima pada pagi hari ini. Semua tutup matamu, buka mata rohanimu. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang membawa kita kepada kekekalan. Roh Kudus yang akan menghantar perjalanan kita menuju sorga. Olehnya saudara-saudara renungkan bagaimana perlu dan pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Buka hati saudara, katakan, Tuhan, melalui Roh-Mu bekerja terus dalam hidupku. Teguhkan kami sehingga kami kuat di hari-hari ini dalam perjalanan iman sampai kepada kesempurnaan, bahkan kekekalan. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, Yesus secara jasmani sudah tidak ada lagi. Dia sudah ada di sorga dalam keilahiannya. Tetapi Roh Kudus, Dia yang berkarya di hari-hari ini, di hari-hari terakhir. Ada Roh Kudus, sifat Allah ada di dalam Roh Kudus. Sifat Allah ada di dalam Yesus. Karena mereka satu. Olehnya saudara-saudara, terus minta, terus mohon kepadanya supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh yang luar biasa, Roh yang berkuasa, Roh yang dahsyat, Roh yang luar biasa dan dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang dapat membawa hidupmu kepada kekekalan. Tuhan Yesus, ini yang menjadi pengakuan kami pada saat ini Tuhan. Melalui Roh Kudus, kami akui kami tidak mampu hidup tanpa dipimpin Roh Kudus. Kami tidak sanggup hidup tanpa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami. Olehnya kami mohon kiranya Tuhan penuhkan kami dengan Roh-Mu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam seluruh jemaat-Mu. Supaya mereka diteguhkan di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan hal-hal yang indah dari Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Supaya kami mampu berdiri di hari-hari ini, hari-hari yang penuh dengan kesulitan,
hari-hari yang penuh dengan tekanan, hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Tetapi kami yakin dan percaya kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kami akan berdiri kuat, kami akan tangguh menghadapi semua itu. Dan bersama-sama dengan dipimpin oleh Roh-Mu, kami mampu menjadi pemenang dalam hidup ini. Terus bekerja dan biarlah sifat-sifat Allah menjadi bahagian kami melalui pekerjaan Roh di dalam hidup kami. Roh dan kebenaran yang memproses kami dan kami akan memiliki sifat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji-pujilah Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan doa Yabes yang kembalikan kepada Bapa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memberkati kami, menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua. Yang sakit sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah mendapatkan pertolongan dari Allah. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Kembali menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Kami sangat bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau lah yang menjadi sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami berdoa, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, celaka, malapetaka. Jauhkan dari niat jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun, bahkan virus corona, virus apapun. Tuhan halaukan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami beraktivitas, kami dilindungi, kami ditolong oleh Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa ulurkan tangan-Mu buat mereka. Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan kesehatan mereka. Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan. Buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia, biar Engkau turunkan kemurahan-Mu, kasih-Mu buat bangsa kami ini ya Tuhan. Agar bangsa kami ini dipulihkan dari keterpurukan yang terjadi. Ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan bahkan keselamatan dari Tuhan jadi bagian bangsa ini. Pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur kami terima berkat-berkat rohani dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua.